Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Pada kesempatan kali ini, sebelumnya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alif Fadlur Ramadan dengan nomor NIM A12 2023 0790. Saya merupakan mahasiswa Universitas Dianuswantoro dengan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menganalisis masalah yang pernah saya alami dengan model idea untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Nah, maka dari itu, pada penjelasan kali ini bertemakan problem solving. Dimulai dari latar belakang permasalahan yang pernah saya alami, ya tentu pengalaman pada waktu itu yang saya alami adalah sebagai seorang pemimpin di suatu organisasi. Nah, tentu dari pengalaman tersebut, saya mengalami banyak sekali cobaan dan ujian ya ketika menjalankan tanggung jawab yang saya emban tersebut. Nah, tentu cobaan ujian seperti apa? Ya, seperti adanya miskomunikasi antara bagian yang mana dapat menyebabkan suatu event itu berjalan tidak sesuai rencana. Sehingga saya sebagai seorang pemimpin harus bisa mengambil suatu keputusan atau mengubah sebuah rencana supaya acara yang sudah direncanakan itu tetap berjalan dengan baik dan benar. Lalu di sini ada tiga gambar yang mana gambar tersebut menggambarkan kondisi saya pada waktu itu. Yang pertama di sini di sebelah kiri ada gambar di mana saya pusing ketika ada banyak sekali tuntutan dari anggota. Yang kedua di sini saya mencoba untuk mengarahkan dan memberikan dan berkomunikasi dengan anggota yang susah untuk diatur. Lalu yang ketiga di sini adalah gambar seorang anggota yang salah tapi tidak merasa salah. Lalu di sini selanjutnya pada permasalahan secara umum yang sudah saya jelaskan tadi, di sini saya mencoba untuk mengaplikasikannya dalam model idea yang bertujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan hingga solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari model idea itu, maka dimulai dari I, yaitu identify the problem. Ya, tentu masalah yang saya alami pada waktu itu, di sini ada tiga yang sudah saya identifikasi, yaitu susah untuk mengambil keputusan yang baik. Lalu yang kedua, di sini adanya anggota yang susah untuk diatur. Lalu yang ketiga, di sini adanya kendala ketika event sedang berjalan. Dari ketiga identifikasi masalah tersebut, maka dapat dianalisis penyebab dari ketiga tersebut. Yang pertama di sini yaitu eh, merujuk pada permasalahan pertama, yaitu penyebabnya adalah karena masih adanya rasa takut dan ragu dan kurangnya wawasan dalam kepemimpinan. Sehingga saya tuh susah untuk mengambil keputusan dengan baik. Lalu di sini yang kedua, penyebab yang kedua adalah dari permasalahan kedua, karena adanya masalah pribadi sehingga tidak profesional dalam mengurus organisasi. Nah, kemungkinan anggota yang sudah diatur itu eh, ada masalah dengan saya secara pribadi ataupun antar anggota yang sedang mengalami masalah secara pribadi juga di luar forum. Jadi hal itu bisa menyebabkan jalannya acara menjadi kacau atau tidak berjalan dengan sesuai rencana. Lalu di sini penyebab yang ketiga dari permasalahan ketiga yaitu biasanya terjadi karena ketidakkompakan antar bagian. Itu sangat wajar dan sangat umum sekali penyebabnya ini dari permasalahan ketiga ini. Lalu berikutnya dari model idea yaitu D, developing the solution. Ada tiga solusi yang saya paparkan dari permasalahan tadi yang sudah saya identifikasi dan analisis penyebabnya, yaitu yang solusi pertama dari permasalahan pertama di sini adalah dengan cara apa? Yaitu dengan cara mulai sedikit demi sedikit dari diri kita untuk memperbanyak literasi buku tentang kepemimpinan, karena itu penting untuk bisa mengambil keputusan dengan baik ke depannya. Lalu ya selanjutnya yaitu tentu meminta nasihat dan arahan dari orang
yang sudah berpengalaman. Tentu di organisasi itu pasti ada yang namanya mantan. Ya, istilahnya kakak tingkat dahulu. Jadi dari situ kita bisa konsultasi untuk bisa menemukan solusi yang baik dari permasalahan yang saya alami. Lalu selanjutnya adalah tentu di sini sangat penting yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Ya, tentu dengan mengubah mindset di mana jika saya salah, maka saya akan jadikan kesalahan tersebut jadi bahan evaluasi saya, dan dari evaluasi itu saya mencoba untuk memperbaiki. Lalu selanjutnya di solusi kedua dari permasalahan kedua, yaitu karena tadi adanya miskomunikasi atau adanya anggota yang sudah diatur, tentu saya akan mengedepankan rasa empati terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan membicarakannya secara personal dan memberi ruang mereka untuk berbicara. Maka dari situ kemungkinan besar orang akan lebih segan untuk bercerita dan tentu solusi permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan damai. Lalu yang kedua yaitu jika permasalahan tersebut itu dialami antar anggota, ya maka saya sebagai seorang pemimpin itu dari anggota tersebut saya akan memanggil mereka dan mendiskusikan bersama untuk mencari titik terang bersama. Lanjut ke solusi ketiga dari permasalahan ketiga yaitu mengadakan kick-off meeting atau yang namanya persiapan sebelum acara itu mulai atau mempersiapkan menyusun acara tersebut. Ya, tentu hal ini bertujuan untuk mempersiapkan yang mana event itu supaya terarah sekaligus untuk mempererat kekompakan tim. Lalu selanjutnya yaitu tentu ini sangat penting juga ketika event sudah berjalan dan selesai ataupun sedang mengalami technical meeting atau gladi bersih, itu bisa dilakukan evaluasi untuk perbaikan kelanjutannya. Lalu di sini ada model idea yang E atau executing the plan berdasarkan pengembangan solusi yang sudah ditentukan, yang sudah saya tentukan, maka ada dua kemungkinan untuk mengeksekusi solusi yang sudah dikembangkan sebelumnya. Di sini ada dua hal yang mana saya bisa mengeksekusi dari solusi itu, yaitu mengkomunikasikan dan mengimplementasikan dengan penuh rasa empati dan terarah. Lalu di sini mengkomunikasikan dan mengimplementasikan dengan cara tegas dan bijaksana. Lalu kedua ini merupakan dua hal yang ampuh atau dua hal yang baik, namun hal tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Tentu dari permasalahan yang saya alami pada waktu itu, saya mencoba untuk tegas pun orang-orang tidak pada suka dan bahkan tidak akan ada yang mendengar. Nah, dari situ saya mencoba untuk me- merubah rencana yang mana saya mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan rasa empati yang mana pendekatan secara personal supaya kita sama-sama enak dan tentu permasalahan yang terjadi akan terselesaikan dengan cara damai. Begitu. Maka dari assessment which is the best plan atau plan yang terbaik yang menurut saya itu adalah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan dengan penuh rasa empati dan terarah. Ya karena solusi ini tuh merupakan bisa dibilang ampuh untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kasus yang pernah saya alami. Ya karena dengan pendekatan seperti ini atau secara empati orang itu akan lebih segan untuk mendengarkan dan tentu komunikasi kita tuh akan berjalan dengan lancar. Sehingga ketika ada masalah terjadi, dapat diselesaikan dengan cara kondusif atau damai. Kira-kira seperti itu yang saya paparkan. Terima kasih. Saya Alif Ramadan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.